Ya, kita lihat dari sini. Ini IHSG-nya hari ini tadi sempat breakdown dan tadi siang tuh patternnya jelek banget. Sampai dia potensi turun ke 6638. Support kita di 6638 nih hampir tersentuh tadi dan kayaknya nggak lama lagi bakalan kesentuh. Terus kita lagi nunggu apa sih? Kita lagi nunggu The Fed suku bunga tanggal 2 November. Jadi masih ada beberapa hari lagi penantian apakah dia akan naik atau turun. Kita lihat nanti, kemungkinan besar The Fed pasti akan naikkan suku bunganya sehingga nanti pas tanggal 2 November atau 3 November itu dia nggak akan geraknya, justru nggak akan turun yang signifikan. 2 November itu lusa. Jadi kita lihat besok gimana. Justru malah penentuannya tuh besok kemungkinan IHSG-nya masih akan terkoreksi, ada kemungkinan sampai ke 6638 atau 39. Dan hari ini yang menggerakkan indeks ada beberapa saham, yaitu ada saham GoTo yang dia naik 7,14%, terus Bukalapak dia naik 6,06%, ya. Jadi 7,14% sama 6,06% untuk Bukalapak. Ini lihat di sini ini GoTo-nya. Nanti aku akan bahas GoTo gimana. Kalian punya GoTo nggak by the way? Punya nggak? Ada GoTo nggak di sini? Nah ini perhatikan, GoTo-nya dia naik jangka pendek aja, ya. Jadi naik jangka pendek aja. Kemungkinan sampai sekitaran 67 sampai 70. Habis itu masih ada potensi untuk koreksi. Apakah ada akumulasi di sini? Hijaunya lebih tinggi daripada merah? Belum. Baru ada satu ini aja dan ini hijau tipis. Jadi sebenarnya masih belum ada tanda akumulasi. Oke, terus PTBA ikut dividen investing ambles parah. Oke, ini satu pertanyaan nih yang cukup banyak ditanyain. Kita akan bahas hari ini. Nanti kita akan bahas PTBA ya. Tapi sebelumnya aku mau lanjut bahas saham-saham teknologi dulu yang bikin market rebound. Ini ada Bukalapak naik 6%, tapi ini cuma sementara doang, temporer doang. Jadi ini penggerak market hari ini. Nah, saham komoditas hari ini ada beberapa yang menjadi penggerak market juga. Kita akan update. Masuk kalau udah gocap, kata Deka Hamzah. Tahukah kamu saya punya saham gocap bertahun-tahun, dia gocap aja terus. Jadi saham gocap dia belum tentu akan jadi naik jadi 55, jadi 60. Bisa jadi gocap terus. Oke. Adaro gimana kabar? Hari ini tadi aktif dan dia sempat turun dalam. Terus kemudian dia mengalami pantulan lagi. Wait and see dulu. Jangan buru-buru masuk. ITMG lebih menarik sih patternnya. Dia ketahan di area ini 26.175. Di sini juga wait and see dulu. Karena marketnya masih belum stabil, aku lihat masih ada potensi sedikit koreksi lagi di awal November ini. Sentimen utamanya dari suku bunga dan juga ketegangan geopolitik, ada perang yang akan memicu fluktuasi harga komoditas terutama minyak. Oke. Ya, ini Medco dia akan mantul, tapi ada kemungkinan mantulnya nggak akan sampai tinggi banget, sekitaran level 1425 dan bisa terjadi satu koreksi lagi.
sampai ke level 1250-an bahkan 1200 untuk Medco. View-nya masih tunggu dulu. Terus Elsa, ini yang paling mendingan dari saham-saham sektor oil and gas lainnya. Ada Elsa dan aku akan watch Akra juga, aku akan bahas Akra. Jadi Elsa ini masih oke. Bisa watch. Terus Akra ini juga sideways, konsolidasinya cukup bagus, jadi dia tidak dalam fase downtrend. Wait and see dulu aja untuk Elsa dan juga Akra, bisa di watch dulu. Oke, terus kemudian aku akan bahas PTBA, tapi sebelumnya aku mau cek komen dulu di sini. Ya, aku cek komen dulu ya. Cek sebentar. Harga minyak ini lagi fluktuasi ya. Dengan adanya kondisi perang di luar ya. Jadi saat ini minyak tuh turun lebih dari 3%. Beberapa waktu yang lalu minyak tuh lumayan tinggi naiknya, sekarang turun. Nah, jadi sebenarnya kalau kondisinya kayak gini, apa yang bisa jadi peluang? Ini peluang buat swing trader. Tapi justru kalau kamu nggak bisa swing trading, wait and see dulu aja. Jangan masuk oil ya, jangan masuk saham-saham komoditas oil and gas. Karena bakalan bumpy banget. Nanti kalau nggak bisa analisis, nanti naik dikit, kemudian turun lagi dikit, terus naik lagi, jadi malah bikin bingung gitu. Oke, aku akan bahas PTBA. Ya, PTBA ini di level 2480. Aku akan kasih lihat kalian di sini. Oke, PTBA di level 2480. Secara laporan keuangan, untuk pendapatannya PTBA ini turun 10,7% secara tahunan dan laba bersihnya turun 62,2% secara tahunan. Penurunan laba bersihnya ini terjadi karena normalisasi harga batu bara, komoditas batu bara ya. Dimana tahun 2022 kemarin memang harga batu bara tuh naik sangat tinggi sekali, naiknya sangat luar biasa sekali. Nggak heran banyak perusahaan batu bara yang bagi dividen besar. Nah, tapi teman-teman, meskipun labanya turun, sebenarnya perusahaan ini dia masih untung ya, jadi masih membukukan keuntungan. Terus produksi batu bara PTBA hingga kuartal ketiga 2023 ini dia naik sekitaran 15,2%. Oke, aku mau kasih insight tentang PTBA. Adakah di sini kalian yang dividen investing PTBA selain Citra Sari? Boleh ditulis di sini. Dividen investing PTBA ada gitu. Kalau ada berarti kamu ikutan juga gitu ya. Atau tulis aku gitu ya. Kalau enggak ya tulis saja aku enggak. Ya anyway, yang namanya dividen investing yang diharapkan adalah dividennya. Yang mesti disiapkan atau diantisipasi ketika kamu melakukan dividen investing adalah right after penghitungan dividen. Nggak usah nunggu pembagian dividen. Right after come div, itu pasti harga sahamnya akan turun sebanyak kamu dapetin dividennya itu. Jadi kalau PTBA waktu itu dividen yieldnya atau dividen per lembar saham dibagi dengan harga sahamnya itu sekitaran 28%. Maka PTBA jatuh 28% atau 30% adalah sebuah hal yang wajar. Nah, sekarang kalau dihitung-hitung PTBA dari pembagian dividen sampai saat ini sekitaran 33% minusnya. Jadi gimana? Apa yang sebaiknya dilakukan buat para dividen investor yang udah dapat PTBA pas dia bagi dividen sekitaran 28% dividen yield pada hari come dev-nya itu? Yang perlu kamu lakukan adalah
Satu, tenang dulu. Sudahkah kamu mengetahui informasi yang tadi saya sampaikan sebelum membeli PTBA untuk dividen investing, bahwa setelah bagi dividen pasti jatuh segitu, sehingga yang diharapkan adalah dividennya? Oh, tahu. Oke, good. Oh, nggak tahu, belajar dulu. Sebelum membeli harus tahu alasannya, jangan ikut-ikutan aja. Oke, yang kedua, PTBA sekarang jatuh, turun lagi sekitaran, kalau dihitung-hitung sekarang jadi sekitaran 33% sejak come date atau penghitungan dividen waktu itu. Berarti sebenarnya meskipun di portfolio tertulis minus 33%, kamu tuh cuma rugi 5% dari dividen yang kamu dapat. Apalagi kalau dividen itu kamu investasikan lagi, itu sebenarnya kamu nggak bayar pajak. Ya, jadi dividen yang kamu investasikan lagi itu tidak kena pajak. Mesti dilaporkan juga ke pajak pastinya. Jadi kamu sebenarnya sekarang cuma rugi 5%. Saya tanya, kamu panik nggak? Di sini dijawab dong, ada Citra Sari nggak? Panik nggak? Aduh, panik nih. Yang bikin panik apa? Karena minusnya 33%. Nggak bisa begitu. Kamu mesti menghitungnya minusnya dari level kamu BEP tadi. Jadi sebenarnya kamu minusnya 5% aja. Aku panik nih, kenapa? Karena breakdown technical. Ya, gambarnya kayak gini. Nah, ini lebih masuk akal. Misalkan kamu khawatir karena dia breakdown technical nih. Ini breakdown technical sampai ini, ya ini udah breakdown gini nih, trennya udah jelek. Oke, aku kembaliin lagi ke tujuannya. Tujuannya mau dividen investing atau mau trading? Jika tujuan kamu untuk trading, maka cut loss di sini sekarang. Jika kamu merasa salah nih, gue bukan dividen investor, gue tuh mau trading. Saya tuh siapnya untuk trading. Cut loss sekarang, jangan dilanjutkan. Tapi jika kamu mau jadi dividen investor, dalam arti nanti tahun depan bakalan dapat dividen lagi dan kamu siap dengan fluktuasi harga yang semacam apapun, silahkan dilanjutkan. Apakah PTBA bakalan bagi dividen lagi di 2024 nanti? Kemungkinan besar iya. Tapi tidak sebesar tahun 2023. Kenapa? Karena laba di 2023 juga tidak sebesar laba di 2022. Kira-kira berapa? Wah, itu saya nggak tahu. Tergantung kebaikan hati dari manajemennya. Mungkin akan single digit, di bawah 10% itu masih bisa. 9% mungkin saja masih bisa. Jadi masih di atas deposito dan masih di atas imbal hasil dari ORI atau obligasi yang lainnya. Obligasi pemerintah lainnya tuh rata-rata sekitar 6,7%-an sampai 7%-an. Ya, jadi di sini pertanyaannya adalah, kamu siap nggak sih keseret turun harga sahamnya itu? Siap nggak? Kalau siap, dengan catatan, wah nanti tahun depan aku bakalan dapat dividen lagi kok. Mantep, itu artinya kamu adalah dividen investor. Nggak masalah. Terus tahun depannya lagi prospeknya gimana dong? Harga sahamnya bakalan naik nggak? Aku bakal dapat dividen lagi nggak? Kemungkinan besar bakalan naik. Bisa naik, mungkin belum tentu sampai di sini. Belum tentu sampai 4.000. Saya nggak bisa janji apa-apa karena yang namanya perusahaan komoditas pernah loh dia tuh turun sampai ke level titik terendah tuh bertahun-tahun dia nggak naik gitu. Ya, baru kemudian di 2015 sampai 2018 baru dia naik. 12 sampai 15 ini turun terus. Jadi saya nggak bisa ngomong, nggak bisa janjiin wah nanti bakalan naik nih. Nah, tapi satu hal yang kita tahu bahwa saat ini PTBA itu secara teknikal monthly chart ini udah cukup di bawah. Monthly chartnya masih bisa turun lagi nggak? Monthly chart masih bisa turun. The worst scenario itu sekitaran level 2000 di sini. Sampai level 2000. Nah, jadi kalau dari level pembagian dividen waktu itu sampai 2000, maka turunnya sekitar 46%. Dikurangin 28% dong kerugian yang sebenarnya. Berarti sekitaran berapa? 18% aja kerugiannya. Bukan 46%. Semoga paham dengan hitung-hitungan ini. Nah, jadi sebenarnya di sini tergantung pemahaman kamu tentang perusahaan ini, emiten ini. Perusahaan batubara mereka lumayan generous bagiin dividennya. Terus BUMN juga lumayan generous. PTBA dua-duanya, dia batubara dan juga BUMN.
Jadi secara dari tahun ke tahun dia akan cenderung konsisten bagi dividen ya, kecuali something happen, pergantian manajemen, saya nggak tahu. Itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Ya, pertanyaan, kapan PTBA bisa naik lagi setidaknya sampai level 3.000 atau 3.400? Itu nggak ada yang tahu, karena sekarang trennya masih turun. Aku nggak mau memprediksi sampai ke situ dulu. Intinya jawaban aku cuman satu, yang paling penting yang kamu perlu garis bawahi adalah kamu tuh mau trading PTBA atau mau dividen investing PTBA. Balik lagi dari pemahamanmu akan emiten ini. Jika saya sudah beli ini untuk dividen investing, dia turun, saya biarin. Kenapa? Karena aku tahu, oh tahun depan dia bakalan bagi dividen lagi. Harga saham turun ya nggak apa-apa, aku dapat dividennya. Toh aku tahun ini udah dapat 28%. Tahun depan aku misal dapat 7% doang, kayak obligasi, mungkin kayak deposito aku cuma dapat 5% doang, that's good, still okay for me. Tergantung dari kecukupan orang itu masing-masing, sebagaimana orang itu merasa cukup gitu loh. Cuman kalau kamu ngelihat harga saham turun saat ini dan takut, panik, berarti you are a trader. Dan saran saya, jangan hold sampai lama, nanti kamu galau lagi. Wah, aku bingung, aku trader atau aku dividen investor. Aku maunya cuan, aku nggak mau turun, maunya dapat dividen dan maunya dapat capital gain. Nggak bisa, mesti dipilih salah satu. Saya tidak mengatakan bahwa PTBA ini bakalan jatuh terus. PTBA ini kemungkinan bisa naik juga loh. Kamu bisa cuan juga dari kenaikan harga sahamnya, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa jamin itu. Jadi sekarang kamu lagi di persimpangan, coba direnungkan aja. Sekarang lagi rugi 5%. 5% dari harga kamu beli plus dapat dividennya. Oke? Paham di sini? Oke, sekarang pertanyaan aku ke kalian. Kalian gimana nih? Bakalan hold atau jual nih kalau kalian jadi dividen investor? Boleh nih dijawab. Meskipun kalian nggak punya PTBA, boleh dijawab di sini. Sambil aku bahas emiten yang lainnya. Oke, aku mau bahas S Hardware. Hari ini S Hardware sebenarnya masih dalam masa retracement-nya. Tapi breakdown dari garis ini, kita M-Trade ada jual untuk trading jangka menengahnya karena marketnya masih lagi dalam kondisi yang potensi turun, sehingga di sini kita lindungin keuntungan kita. Kita lindungin keuntungan kita, ya. Jadi ini dia turun beberapa hari ini, masih ada kemungkinan untuk naik, tapi kita jual dulu, profit taking 8,2 sampai 12%. Investor hold, investor jangka panjang, ini bukan waktunya kamu masuk ke S Hardware. Harganya udah cukup tinggi, tapi kan turun, dia murah dong. Aduh, jangan begitu. Ngelihat mahal murahnya untuk investing tuh bukan pakai perasaan. Perasaan 4 hari ini turun, murah dong? Enggak dong. Mesti dilihat dari valuasinya dia sudah merangkak naik. Dan ini mesti dilihat dari monthly chart. Monthly chartnya si S Hardware ini udah nggak pantas buat masuk buat jangka panjang. Ini udah di atas begini. Ini udah masuk psikologinya lumayan euforia sebenarnya. Jadi ini udah nggak cocok buat entry untuk investing. Secara sebenarnya pendapatan dia naik 12,5% tahunan, laba bersihnya dia juga bagus, naik 38,13%. Tapi kalau kamu masuk sekarang, ini lebih masuk ke untuk trading jangka pendek atau jangka menengah, masih wait and see juga ya, tunggu reversal. 1 atau 2 candle reversal. Nah, itu untuk S Hardware. Nah, sedangkan kalau untuk investingnya gimana? Investingnya kita justru melirik saham-saham yang lagi di bawah kayak gini. Sido muncul masih akan turun sampai 446, 448 kemungkinan. Tapi untuk investing kayak gini Mang, yang dicari bukan cuma turunnya aja, jangan menangkap pisau jatuh, tapi kita ngelihat fundamental perusahaan, valuation, dan historinya gimana trennya. Di akhir tahun Sido berpotensi untuk dia meningkat ya, jadi berpotensi untuk hasilnya akan lebih bagus, tren secara beberapa tahun kayak gitu. Dan di 2024 nih kita lihat dari Q1 sampai Q1, Q2 naik, Q2, Q3 naik, dan
Q3 sampai Q4 berpotensi naik. Tapi Q4 di 2023 ini bakalan lebih rendah daripada 2022. Kita expect SIDO di full year 2023 tetap lebih rendah daripada tahun lalu gitu. Jadi Jimmy Antonius benar, SIDO labanya turun di semua segmennya. Memang ada satu daya beli masyarakat yang saat ini lagi melemah karena harga beras juga naik, gula naik. Kemudian sekarang tuh masyarakat lagi masih fokusnya untuk kebutuhan pokok. Tapi tidak lama lagi jelang pemilu, SIDO juga akan terdampak positif di sini. Oke, kita mau lihat buat saham yang lain. Ini ada beberapa tadi nanya BBNI, gimana kabarnya BBNI? Secara laporan keuangan perusahaan perbankan besar ini bagus-bagus. Jadi ada beberapa hari yang lalu di Instagram aku ada review BBCA, terus aku ada review BBRI, dan kali ini di IG Live aku mau review BBNI. Ya, di feed post aku ada bahas BCA dan BRI beberapa hari yang lalu. Nah, laporan keuangan BBNI ini di kuartal ke 3, laporan keuangan September 2023, pendapatannya naik 3%, laba bersihnya naik 15%. Secara keseluruhan fundamental BBNI ini masih sangat solid ya. Terlebih dengan adanya kebijakan BI yang naikin suku bunga ke level 6%, which is itu menjadi sentimen positif sekaligus sentimen negatif untuknya. Dan BBNI ini dia expected untuk masih bisa turun sampai sekitar level 4630, 4650. Buat kalian yang mau investasi jangka panjang sih, aku bilang big banks termasuk BBNI ini udah cukup mahal. Jadi kalau mau beli pun bertahap, nyicil dikit-dikit, dan mesti diimbangi juga dengan saham-saham yang valuasinya murah lainnya. Tidak harus dari big bank. Saya melihat BBNI masih bisa turun ya, sampai ke 44 pun masih bisa gitu. Jadi di sini sabar-sabar dulu aja, belinya bertahap. Terus bagaimana dengan KLBF? Kemarin saya udah bahas Kalbe Pharma dari sektor consumer goods. Kalbe Pharma secara monthly chart aku udah bahas berkali-kali, dia lagi di area supportnya juga. Sekarang sebenarnya lagi waktunya menabur buat investing, karena kalau buat trading ini trennya banyak sideways dan banyak indecision. Jadi saham-saham dari sektor properti, konstruksi yang dari sektor properti, consumer goods, dan juga dari banking yang sekarang lagi diskon, ini boleh di watch. Nah, kalau dari banking sendiri yang sekarang juga valuasinya masih cukup murah, kita watch BBTN. Nah, kalau sektor komoditas gimana? Sektor komoditas energi wait and see dulu, EBT juga wait and see dulu. Ini bakalan sideways, bumpy-nya cukup lumayan banget. Oke, teman-teman semuanya. Ada yang nanya, masih punya BBCA? Si Pak Dana masih punya BBCA. Average 6 ribuan, boleh nggak average up? Udah punya berapa persen dari total portfolio? Untuk pembelian saat ini maksimal sekitaran 30% dari total portfolio. Karena sekarang valuasinya udah cukup mahal. Dan kalau timing dalam jangka waktu pendek, big banks ini lagi turun memang pas, ya oke, belinya sekarang. Tapi kalau untuk beli banyak-banyak kayaknya enggak juga gitu. Jadi untuk big bank strateginya sebenarnya kalau aku saranin sekarang lebih dengan cara dollar cost averaging. Dollar cost averaging itu belinya bertahap, dikit-dikit tapi bertahap gitu. Jadi udah nggak bisa langsung beli banyak. Giliran aku mulai lapar, yang nonton mulai banyak. Oke, kita mau bahas saham Bank Mandiri. Aku ulang Bank Mandiri aku bahas ya, karena ini waktunya buat kalian start investing kalau belum punya. Nah, perhatikan, investing tuh jangan cuma ngeliatin short term aja. Short term BMRI itu ini udah turun lumayan signifikan. Tapi kalau kamu lihat monthly chartnya itu baru turunnya tuh sauprit. Kalau bahasa Jawa turunnya sauprit sejak kenaikan dia dari tahun 2020. Sebentar, aku benerin dulu chartnya. Jadi dari 2020 di sini bottom market. Perhatiin ini kena MA 200 monthly, dan waktu itu psikologi di market ketakutan.
Jadi kalau mau masuk buat investing tuh pas orang-orang ketakutan dalam jangka panjangnya, pastinya sudah melalui filter milih fundamental perusahaan dulu. Sekarang ini pas lagi di puncak baru turun satu. Ini sebenarnya masih dalam masa orang-orang masih optimis gitu loh. Jadi BMRI kemungkinan kalau misalkan ada koreksi lagi di 5.000 itu bakalan bagus, tapi susah dapat di angka itu, susah. Jadi sekarang big banks udah masuk periode dimana kalau turun dikit investor besar pun akan beli. Kemungkinan besar si BMRI akan bertahan di area 5.600-an, dan kalau ada turun sampai 5.375, 5.400 ya. Jadi nyicil-nyicil aja. Pendapatan bunga bersihnya untuk Bank Mandiri naik 12,3% setahun dan laba bersihnya 27,4%. Jadi 4 aku udah bahas, BMRI, BBNI baru aja aku bahas di IG Live. BBCA dan BBRI ada di feed post aku. Jadi semuanya bagus. Pertanyaannya adalah kalau saham sekarang ini turun, ini sebenarnya ke depan gimana sih? Masih oke nggak atau bakalan crash? Aku jawab dengan tegas, ini turunnya cuma sementara aja. Akhir tahun nanti ini bisa naik lagi, terutama perusahaan-perusahaan kayak gini yang fundamentally oke. Terus kalau fundamental nanggung gimana dong? TLKM gimana? TLKM gimana? Ini yang banyak ditanyain belakangan ini. Karena kemarin TLKM breakdown. Hari ini PTBA breakdown, ditanya oleh dividen investor. Kemarin TLKM breakdown, ditanya oleh teman-teman yang punya investasi jangka panjang di TLKM. What to expect dari TLKM? Ini udah bukan di puncak secara teknikal. Jadi secara monthly chart, ini dia bisa masih turun sampai sekitaran level 3130. The worst case scenario ini bisa sampai level 3130. Di daily chart ada support 33, tapi monthly-nya bisa sampai ke sini 3130. Nah, jadi apa yang sebaiknya dilakukan buat investor jangka panjang? Aku bilang jangan nambah lagi buat TLKM-nya. Di sini aku melihat ada satu kekhawatiran investor terkait dengan investasinya dia di GoTo. Jadi ini jadi satu sentimen negatif. Kenapa? Karena kalau GoTo-nya gocap, wah ini dia nggak bisa jualan. Dan dia nggak boleh jualan dalam posisi rugi. Kalau dia jualan dalam posisi rugi, TLKM ini BUMN, maka akan menjadi masalah buat mereka. Ya, jadi BUMN itu kalau beli saham nggak boleh rugi. Oke? Terus kita lihat Astra International. Astra International ini dia juga punya investasi di GoTo. Ya, jadi investasinya di GoTo ini lumayan banyak juga. Tapi aku perhatikan harganya si ASII ini punya lebih bagus daripada TLKM. Bedanya adalah ASII ini bukan BUMN, sehingga kalau dia ada investasi di GoTo itu tidak menjadi satu resiko buat perusahaan. Jadi masih oke aja selama dia operasionalnya masih bagus. Kita melihat saat ini ASII operasional juga masih bagus, labanya juga masih oke. Salah satu yang jadi kendala buat ASII ini melambat ya, ini adalah dari sektor anak usahanya dia, dari sektor komoditas, terutama dari CPO. Jadi kalau kita perhatikan beberapa waktu yang lalu ada peresmian bursa CPO nggak menambah satu hal yang signifikan dari saham-saham CPO, beda dengan bursa karbon. Sekarang CPO-nya turun banget dan lagi di area support kuatnya. Terus sekarang masih tergantung banget dengan iklim El Nino yang berkepanjangan, nggak selesai-selesai gitu. Jadi CPO ini satu komoditas yang agak berbeda dibandingkan dengan komoditas lain. Misalnya batu bara dan juga energi yang gampang banget terpengaruh oleh pergerakan harga di luar. Benchmark di luar naik itu gampang banget gitu. CPO sebenarnya juga benchmarknya di beberapa bursa CPO lain seperti contohnya Malaysia. Tapi harganya juga nggak naik-naik karena masih terkendala dari faktor iklim. Sedangkan kalau komoditas energi lainnya seperti oil and gas dan batu bara itu sangat lekat sekali dengan kondisi geopolitik. Sekarang minyaknya turun 3%, tapi nanti kalau ada kondisi ketegangan geopolitik, perang di Gaza, Palestina, Rusia, Ukraina, dia bakalan bisa naik lagi. Kita mau cek yuk harga emas gimana. Nah, dengan adanya ketegangan geopolitik seperti ini, banyak orang di luar negeri sana terutama yang mereka berburu emas karena mereka melihat, wah ini perang nih, aku harus amanin duit aku di investasi yang safe haven emas.
Kalau di Indonesia sebenarnya tidak terlalu berasa. Bersyukurlah di Indonesia aman, tenang, tentram. Dan investasi itu bukan cuman larinya ke emas doang. Yang dianggap salah satunya safe haven lagi adalah US dollar. Jarang banget emas dan US dollar itu naik bersamaan kalau bukan karena ada kondisi perang. Ya, jadi ini aku mau kasih lihat aja US dollar dibandingkan dengan rupiah karena kan kalian ngelihatnya berdasarkan mata uang kita ya. Di XY indeks US dollar nanti aku juga akan kasih lihat. Ya, ini chart US dollar dalam beberapa hari terakhir. Dia lagi sideways. Resistennya ada di level sekitaran 16.400. Dia lagi sideways. Kita wait and see dulu. Jangan buru-buru di saham Indonesia. Jangan buru-buru untuk masuk. Kita nunggu The Fed naikin suku bunganya di tanggal 2 November nanti. Dan ini juga menjadi satu katalis yang sangat berpengaruh sekali ke US dollar selain dari perang di Gaza dan Palestina. Terus kita akan lihat nilai emas. Ya, ini perhatikan ini gold spotnya. Harga emas masih naik. Kemungkinan masih akan naik sampai 2050. Jadi wait and see dulu. Itu tadi emas dan US dollar. Sekarang kita akan lihat US 10 years bond yield atau imbal hasil obligasi 10 tahunan di Amerika beberapa hari sideways masih ada kecenderungan untuk naik. Jadi sabar dulu geng sekalian yang mau investasi di awal-awal November. Ini ada yang bilang Jogja Eye, bau-baunya nggak ada window dressing lagi nih. Justru aku melihat akan ada window dressing. Kenapa? Karena Oktobernya jatuh. Kalau Oktober naik, justru malah nggak ada window dressing. Logikanya aja, supaya bisa naik tuh harus ada turun dulu. Kalau udah naik terus, orang justru akan profit taking di akhir tahun. Kalau ada kejatuhan di bulan September, Oktober, pengalaman aku berapa belas tahun di capital market ini, melihat secara historical, ini bakalan bisa ada window dressing. Kita lihat The Fed nanti gimana setelah dia umumin suku bunga di 2 November nanti. Aku mau kasih tahu teman-teman di 6-7 Januari 2023 ini udah hampir full, seatnya sisa 15% aja. Entah kenapa orang tuh suka banget daftarnya mepet-mepet, padahal kita udah kasih kemudahan early bird ya. Kalau daftar di awal lebih murah. Daftar workshop super trader untuk 6-7 Januari, ini seatnya udah sisa 15% aja. Jadi nanti kalau udah penuh, kalian minta tolong dong dikasih seat. Aku nggak bisa, kita nggak bisa karena kita bener-bener kita batasin dan mau experience terbaik buat teman-teman yang mau belajar. Oke? Masuk akal kan? Ini Melisa bilang masuk akal sih, harus ada momentum. Tapi ini ada pertanyaan dari Dharma Yoga 04 ya, tapi masalah utama saham turun sekarang karena kondisi geopolitik. Enggak, masalah utama saham turun sekarang lebih karena suku bunga The Fed ya, lebih karena suku bunga The Fed. Jadi aku ulang lagi untuk teman-teman yang mau daftar untuk workshop super trader, bisa langsung ke supertrader.id atau DM saya, ketik ST, strip nama, email, dan WhatsApp kamu. Banyak yang bilang The Fed naikin suku bunga karena butuh uang buat perang. The Fed naikin suku bunga jauh sebelum perang Gaza Palestina terjadi, udah dari tahun 2022 kemarin, untuk menstabilkan inflasi. Inflasi kenapa terjadi? Karena banyak cetak uang, stimulus fiskal moneter yang gila-gilaan waktu pandemi kemarin, cetak duit banyak dan suku bunganya di-nolin, uang beredar banyak banget. By the way, dikit lagi aku update tentang kripto, dikit aja buat kalian yang sempat nyangkut di kripto. Ini ada satu hal yang menarik. BTC USD. Oke, aku update kripto itu di monthly chart ya. Satu aja yang naik, aku perhatikan yang lain belum. Jadi Bitcoin ini naik, kemungkinan dia akan naik sampai 38.000, habis itu dia akan turun. Nah, jadi buat kalian, saran aku para nyangkuters yang sempat beli di atas nyangkuters, mulai unload barang dikit-dikit ya, keluar dikit-dikit gitu. Jadi jangan dipakai buat beli. Kenapa? Ini di sini. Jadi jangan pakai buat beli. Kenapa? Karena nyangkutersnya banyak. Jadi tekanan jualnya juga masih banyak. Ini chartnya cakep kalau untuk Bitcoinnya. Bitcoin bandingkan dengan US dollar, chartnya cakep. Tapi saran aku pakai buat exit aja, jangan beli lagi.
Kapan belinya, kapan boleh belinya, nanti aku kasih tahu. Kalau misalkan kalian boleh trade BTC lagi. Kalau koin-koin yang lain banyak yang masih di bawah, kalian berpikir boleh nggak sih aku investing di situ? Udahlah, investingnya di Indostocks aja saat ini. Kenapa? Karena sama-sama naik turun, sama-sama berfluktuasi. Indostocks lebih mudah dipahami. Itu lebih di dalam kendali kita. Bukan kita mengendalikan harga saham, enggak. Tapi kamu lebih paham apa yang terjadi di Indostocks ini atau saham Indonesia. Cangcongan, lucu deh kamu. Saham lagi susah malah diajarin kripto, judi yang lebih susah gue ajarin buat keluar, buat para nyangkuters. Dolar naik terus Hilman Selibel. Jadi nggak jadi liburan USA Asia aja Miss akhir tahun. Liburan di Indonesia aja. Pewon dan lain-lain saham properti kita bahas di morning briefing M-Trade besok. Ada Dr. Richard. Hai Dr. Richard. Oke, thank you semuanya yang udah nonton IG live aku malam hari ini. Aku tahu kalian penasaran banget, pengen dengar tentang market. Tapi kita sambung besok di morning briefing M-Trade jam 8.15 pagi untuk member M-Trade. Ya, buat investors kita akan update terus juga karena sekarang waktunya lebih ke investing, lebih ke menabur untuk jangka panjangnya. Tapi jangan nangkep pisau jatuh, jangan asal-asalan beli banyak-banyak. Semoga bermanfaat, salam profit, bye. Excel dibahas besok ya Pak Hendra. Pas tutup tiba-tiba lompat, kita bahas besok. Untuk workshop Super Trader 6-7 Januari aku bilang dulu bahwa ini udah mau full. Jangan nanti mepet-mepetan minta seat ya. Daftar sekarang lebih murah dibanding daftar mepet. Langsung ke supertrader.id. Good night.